warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka yang disebut nikmat terbesar dari diri kita yaitu sebenarnya bukan nikmat kesehatan. Banyak orang yang Allah beri sehat, dia tidak patuh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau di daerah sini saya rasa patuh semua. Allah beri dia sehat, Allah dia sholat, dia puasa, dia zakat. Namun sebaliknya ada juga orang yang Allah kasih dia sehat, dia tidak sholat, dia tidak zakat, maka dia melakukan maksiat terang-terangan di depan manusia lainnya. Maka dapat kita simpulkan nikmat terbesar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kalau tidak ada nikmat iman dan nikmat Islam, tidak mungkin kita dapat berhadir di musala yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang kelak nanti di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Musala Dayaniyah, salat Isya dan sunnat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, adik-adik saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia, pada malam ke-12 Ramadan ini, pada malam ke-13 Ramadan ini insyaallah kita akan membahas suatu hadis di kitab hadis Arba'in, yaitu hadis keempat yang menceritakan tentang bagaimana fase-fase kehidupan manusia dari semenjak di alam rahim sampai menjelang ajalnya. Berikut hadisnya saya bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abi Abdurrahman bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, sesungguhnya tiap-tiap kita semua akan dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibu kita masing-masing. Maka selama 40 hari kita berubah menjadi nutfah. Apa yang dimaksud dengan nutfah? Nutfah adalah setetes air mani, maka setelah itu selama 40 hari kita berubah menjadi alaqah. Maka alaqah kita berubah menjadi segumpal darah. Setelah itu selama 40 hari juga kemudian kita berubah lagi menjadi mudghah. Makna mudghah ialah kita berubah menjadi segumpal daging. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik malim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah kurang lebih 120 hari, kurang lebih 4 bulan, kita di dalam rahim ibu kita masih menjadi mudghah, segumpal daging. Itu mungkin segumpal tangan kita ini, belum ada ruh, belum ada tangan, belum ada mata, masih segumpal, masih 4 bulan. Kemudian apa yang terjadi selama 4 bulan tersebut? Allah mengirimkan malaikat yang bertugas meniupkan ruh kepada jasad kita tersebut. Menurut ulama fikih, malaikat ini disebut malaikat rahim, malaikat yang meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Maka setelah itu barulah kita bisa bergerak. Selama 4 bulan itu kita bisa bergerak, menang-menang bahkan, karena sudah ditiupkannya ruh. Maka ke diri kita ini jika tidak ada ruh, kita tidak bisa menggerakkan tangan-tangan kita. Setelah itu malaikat rahim pun bertanya kepada jasad tersebut, wahai jasad, aku disuruh Allah menetapkan 4 perkara. Apa yang perkara pertama itu? Yakni rezeki. Tentang berapa banyak rezeki yang engkau akan peroleh ketika engkau hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tentang berapa liter air yang kau minum selama kau di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak heran, Bu, Pak, kalau waktu kita di alam rahim kita bilang kita minum 2 liter air. Maka selama di dunia kita minum 2 liter air,
sudah habis jatuh kita, berarti kita sudah meninggal. Maka yang kedua, malaikat bertanya tentang ajal kita. Wahai jasad, kapan kau akan meninggal? Malaikat bertanya begitu kepada jasad kita. Kita menjawabnya, aku akan meninggal malaikat pada hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan main judi. Itu semua kita ini. Ketika ditanya malaikat itu. Namun kenapa sekarang kita lupa? Jawabannya satu, karena ketika kita sudah lahir di dunia, kita besar, tumbuh, kita melakukan banyak maksiat, sehingga dosa-dosa itu yang membuat kita lupa. Terus ketiga, malaikat menanyakan segala amal-amal apa yang akan kita perbuat di dunia. Ketika ditanya jasad, apa amalan yang kau lakukan selama engkau hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya malaikat, mungkin aku akan beramal soleh atau beramal buruk dan sebagainya. Itu semua kita yang menentukan. Terus malaikat bertanya lagi tentang sengsara atau bahagianya kita di dunia. Apakah kita nanti di dunia akan menjadi orang yang bahagia-bahagia saja atau orang yang menderita seumur hidup? Semua sudah kita tentukan selama kita di alam rahim ibu kita masing-masing. Terus selama 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung kita, sehingga lahirlah kita ke dunia ini dengan penuh perjuangan ibu kita. Maka tak jarang kalau kita melihat banyak orang sekarang ini, yang terutama anak-anak mungkin melawan kepada orang tuanya, itu dikatakan tidak berterima kasih pada ibunya. Kenapa yang demikian? Ada ketika seorang anak dilahirkan ke dunia, seorang ibu ini senang hatinya, ditimangnya, disusukannya, dinyanyikannya setiap malam. Ibu ini senang. Namun alangkah menderitanya ketika anaknya besar, tidak diajarkan ilmu agama, anaknya pun menjadi durhaka. Dalam hati ibu itu apa? Kalau sempat tahu aku anak durhaka gini, udah kutumbangkan di waktu kecil, udah kulemparkan ke sana. Namun ibu tidak bisa begitu. Ibu mempunyai rasa kasih sayang yang lebih daripada ayah. Itu dia. Maka oleh sebab itu teringat kita ke sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Ketika tersebut ada seorang pemuda bernama Alqamah. Beliau dikenal sebagai seorang yang taat beragama, taat beribadah. Ayahnya telah meninggal sebelum dia lahir. Ia pun tinggal berdua bersama ibunya. Maka ketika itu ibu Alqamah pun sedang sakit, tua renta, dan dirawatnya sampai ibunya sembuh. Yang namanya laki-laki Alqamah, ketika melihat perempuan, ia pun jatuh cinta kepada perempuan. Maka dengan restu ibunya, Bu, boleh awak nikah sama dia, Bu? Ya boleh lah, nikahlah nak. Jangan kau lupakan emaknya nak. Ya Bu, nikah dia. Istrinya ini mau cakap kurang baik. Menikah siap menikah, istrinya yang ngurus maknya, mak si Alqamah ini istrinya yang ngurus. Setelah itu muak istrinya, aku aja udah sakit-sakit aku terus. Ketika berhati begitu, muncul di pikiran istrinya, bang, ayo kita pergi dari rumah ini mak dulu. Penimbal aku bang, sakit-sakit aja mak kau. Pergi dari rumah. Si Alqamah pun bingung, gimana nih? Aku udah janji sama makku, kalau aku tidak akan durhaka kepada makku setelah aku menikah. Karena rayuan, bujukan istrinya yang durhaka itu, maka Alqamah pergi dari rumah ibunya. Nauzubillah. Pergi, maknya melarang, jangan Alqamah. Sama siapa mak tinggal di gurun pasir yang gersang ini? Maknya menangis. Maka seketika itu Alqamah pun berdoa, ya Allah, kuharamkan air susuku dari anak Alqamah, ya Allah. Dia telah durhaka kepadaku. Begitu makbulnya doa ibu yang sakit hati itu. Maka seketika itu mendung pertanda doa-doa ibu Alqamah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bu Pak, kalau ada anak kita yang bandel, tolong usahakan jangan pernah keluar dari muncul kita hal yang buruk. Contoh, Udin kau belikanlah mak dulu bawang sekilo. Alamak nanti Allah kau pau kali lo. Jangan bilang pau. Cakap mak itu makbul. Ketika kita bilang pau, lihat malaikat, amin ya Allah. Dia sudah dipau dia. Pernah pada suatu ketika Imam Sudais merupakan imam besar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Menurut kisah masa kecilnya,
Imam Sudais ketika maknya marah, maknya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Apa kata maknya? Aduh Sudais, kudoakan kau jadi imam besar Masjidil Haram. Makbul, sekarang dia jadi imam Masjidil Haram sekarang. Masya Allah, itu dia doa-doa yang baik dari muncul dari mulut ibu-ibu kita. Maka sama-sama kita tahan emosi-emosi kita. Jangan pernah keluar hal-hal yang buruk dari mulut-mulut kita. Kemudian karena doa yang makbul tadi, beberapa lama kemudian setelah pindah dari rumah Alqamah pun sakit, semakin parah sakitnya sampai menjelang sakaratul maut. Kemudian istri Alqamah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku Alqamah telah sakit lama, semakin parah sakitnya, semakin dahsyat dan sakitnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyuruh para sahabat 2 orang untuk mengecek, benar nggak si Alqamah ini sakit. Nakutnya cek-cek pula. Datang sahabat Rasulullah, rupanya betulan sakit si Alqamah, sakit yang begitu parah. Kemudian sahabat kembali lagi memerintahkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sakit si Alqamah semakin parah ya Rasulullah. Ketika kami mencoba mentalqilkan la ilaha illallah, mulutnya terkunci rapat ya Rasulullah, seperti ada dosa yang mengganjalnya." Benar itu Rasulullah SAW mendatangi Alqamah yang sedang terbaring, yang sedang sakaratul maut ini. Maka ditanya kepada istri Alqamah, "Wahai istri Alqamah, masih ada dosa suamimu ini? Masih ada utangnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Orang tuanya masih hidup?" "Masih ya Rasulullah." "Di mana orang tuanya? Antarkan saya." Pergilah Rasulullah bersama sahabat sampai di tempat ibunya. "Assalamualaikum Bu," kalau bahasa kita gitu lah. "Apa benar Alqamah anak ibu?" "Benar ya Rasulullah. Ibunya tua renta di padang gurun bersangsana tinggalnya." "Apakah Alqamah mempunyai dosa sama ibu?" "Iya Rasulullah. Alqamah telah menyakiti hati saya sehingga saya mengharamkan berdoa kepada Allah supaya dia sakit ya Rasulullah." "Apakah ibu nak memaafkan Alqamah?" "Tidak, saya tidak akan memaafkan dia ya Rasulullah. Biarkan saja dia terbenam bersama dosa-dosanya." Begitu sakit ketika sakitnya hati ibu kita. Maka anak maulid ini jangan pernah sakiti hati ibu kalian. Nanti malah ibu kan kapok deh. Itu. Kemudian Rasulullah pun menanyakan sampai 3 kali, "Maukah kamu memaafkan ibumu? Maukah kamu memaafkan Alqamah, wahai ibu?" "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun memerintahkan, karena si Alqamah sedang sakaratul maut, matanya tidak bisa tertutup, tidak bisa bergerak mulutnya. "Wahai sahabat, siapkan kayu bakar. Kita bakar saja jasad Alqamah ini." Ketika nak bersiapkan sahabat kayu bakar, sudah hidup apinya, nak diangkat si Alqamah tersebut dalam api tersebut. Datang ibu Alqamah, "Wahai Rasulullah, tahan ya Rasulullah. Saya tidak sanggup melihat anak saya digitukan ya Rasulullah. Saya telah memaafkan anak saya Rasulullah. Saya telah memaafkan Alqamah ya Rasulullah." Maka seketika itu pun bergeraklah mulut si Alqamah anak durhaka tersebut, mengucapkan talqin la ilaha illallah. Maka dia pun meninggal. Begitu dahsyatnya dosa-dosa ibu kita, begitu dahsyatnya doa-doa ibu kita. Kalaupun kita pernah salah, maka jangan kita maaf hanya di hari raya Idul Fitri, hari raya pertama, maaf ya maaf, mungkin banyak dosa maaf. Jangan hari raya aja, hari sebelumnya kita maafkan. Bahkan anak-anak pun juga di Quran dilarang untuk mengucapkan 2 huruf saja. Nak berikan masalah di simpang doa, saja sudah dihitung dosa. Maka daripada itu hindarkan mengucapkan kata-kata anak-anak maulid. Itu sangat tidak dianjurkan, sangat dilarang dalam Al-Quran. Maka daripada itu, apa yang diperintahkan orang tua selagi baik kita laksanakan. Mana mungkin orang tua kita yang kandung memerintahkan hal-hal yang buruk pada kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.